Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat ya dan semoga senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pagi ini kita akan belajar mata pelajaran matematika, yaitu materi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan waktu. Minggu kemarin kalian sudah mempelajari video pembelajaran tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan waktu. Nah, kemarin ada 3 kesimpulan ya. Yang pertama coba perhatikan. Ketika kita diminta untuk mencari kapan waktu dimulainya kegiatan, maka caranya waktu berakhir dikurangi lamanya waktu. Nah, yang kedua, jika kita diminta untuk mencari lamanya waktu kegiatan, maka caranya yaitu waktu berakhir dikurangi waktu mulai. Yang ketiga, ketika kita diminta untuk mencari waktu berakhir, maka caranya yaitu waktu mulai ditambah lamanya waktu. Nah, coba perhatikan. Nanti di sini kita akan membahas soal Ayo Berlatih modul halaman 18. Ya, bagi kalian yang sudah mengerjakan bisa disimak pekerjaannya, dan bagi kalian yang belum mengerjakan bisa dibuat untuk latihan ya. Nah, coba perhatikan. Di sini nanti Bu Guru tidak akan membahas secara keseluruhan ya, karena ada beberapa nomor yang dirasa sangat mudah. Nah, tapi juga ada yang dirasa sedikit sulit. Nah, nanti Bu Guru akan membahas beberapa nomor yang dirasa sedikit sulit. Nah, coba perhatikan. Nomor 1. Lani belajar selama 2 jam 55 menit. Kira-kira berapa jamkah ia belajar? Caranya bagaimana? Kalian bisa membuat gambar jam seperti ini. Nah ya, 2 jam 55 menit. Kalau kita gambar itu kan seperti ini ya. Jarum pendek di angka setengah 3 atau 2 lebih. Nah, jarum panjang di angka 11. Nah, 11 ini 55 menit. Nah, kalau kita bulatkan, itu kan berarti 3 jam kurang 5 menit. Nah, jadi dikira-kirakan, kira-kira Lani belajar selama 3 jam. Tuh, itu nomor 1. Untuk yang nomor 2, ini mudah ya. Nah, Nita belajar di sekolah selama 5 jam. Berarti ini lamanya waktu. Nah, jika pelajaran dimulai pukul 7.15, pukul berapa pelajaran berakhir? Nah, ini diminta untuk mencari waktu berakhir. Nah, kita menggunakan rumus yang ini. Ketika yang ditanya waktu berakhir, maka waktu mulai ditambah lamanya waktu. Nah, kalian bisa membuat contoh seperti ini, diketahui. Nah, diketahui. Lamanya belajar berapa? 5 jam. Berarti 05.00. Nah, mulai belajarnya pukul berapa? Nah, mulai belajar pukul 7.15. Nah, pukul 7.15. Nah, ditanyanya pukul berapa pelajaran berakhir? Nah, caranya waktu berakhir sama dengan waktu mulai pelajaran ditambah lamanya waktu pelajaran, yaitu pukul 7.15 ditambah 5 jam, sama dengan pukul 12.15 menit. Jadi pelajaran berakhir pukul 12.15 menit. Mudah sekali ya. Kemudian yang nomor 2, coba perhatikan. Yang nomor 3, Nur pergi ke rumah Nina pada pukul 11.05 menit. Nah, 3,5 jam kemudian. Nah, coba perhatikan. Di sini ada catatan. Nah, kalau setengah jam itu berarti sama dengan 30 menit. Kalau 1/4 jam itu berarti sama dengan 15 menit. Nah, coba perhatikan. 3,5 jam. Berarti kalau kita tulis menjadi 03.30. Nah, 3,5 jam. Setengah jam sama dengan 30 menit. Berarti 03.30 menit. Nah,
Kita ulangi ya. Nur pergi ke rumah Nina pada pukul 11 lebih 5 menit. 3,5 jam kemudian, ia harus pulang ke rumah. Pukul berapakah ia pulang ke rumah? Nah, coba perhatikan. Di sini ada kata-kata kemudian. Nah, untuk memudahkan kalian agar mengerjakannya tidak kepanjangan, nah, ketika ada kata kemudian, sudah otomatis ditambah, ya. Nah, waktu mulai ditambah lamanya waktu kegiatan karena ada kata-kata kemudian. 3,5 jam kemudian otomatis kan bertambah ya jamnya. Nah, itu mudah sekali. Berarti langsung saja 11 lebih 5 menit ditambah 3,5 jam. Nah, coba kita tulis di sini. Tadi ya. Nah, Nur pergi ke rumah Nina pukul 11.05. Pukul 11 lebih 5 menit. Pukul 11 lebih 5 menit. Nah, kemudian 3,5 jam kemudian ia harus pulang ke rumah. Nah, kemudian ada kata-kata kemudian berarti ditambah. Nah, 3,5 jam 03.30. 03.30 ditambah 5, 3, 4. Nah, berarti Nina pulang ke rumah pukul 14.35 menit. Itu ya. Itu untuk memudahkan kalian ya. Jika ada kata-kata kemudian berarti ditambah. Kemudian nomor 4, Mimin makan siang pukul 13 lebih 45 menit. 4 jam yang lalu. Nah, di sini ada kata-kata yang lalu. Otomatis kan ini berkurang. Nah, 4 jam yang lalu berarti kan sudah terlewati. Ia telah makan mie goreng. Pukul berapakah Mimi makan mie goreng? Nah, coba perhatikan. 4 jam berarti 04.2. Nah, Mimi makan siang pukul 13 lebih 45 menit. Kemudian 4 jam yang lalu. Nah, 4 jam yang lalu otomatis dikurangi. Ia telah makan mie goreng. Pukul berapakah Mimi makan mie goreng? Nah, caranya pukul 13 lebih 45 dikurangi 4 jam. 04.00. Nah, dikurangi 5, 4. Nah, 13 dikurangi 4 berapa? 13 dikurangi 4, 9. Berarti, nah, Mimi makan mie goreng pukul 9 lebih 45. Tuh, ya. Terus yang nomor 5. Narto dan Siska bermain di taman selama 2 jam lebih 15 menit. 2 jam lebih 15 menit berarti 2.15. Nah, jika mereka selesai bermain pukul 17.15 atau 17 lebih 15 menit, pukul berapakah mereka mulai bermain? Nah, ini mudah ya. Kita diminta untuk mencari mulai bermain atau waktu mulai. Nah, kita menggunakan rumus yang tadi. Ketika diminta untuk mencari waktu mulai, yaitu caranya waktu berakhir dikurangi lamanya waktu. Nah, tadi. Nah, waktu bermainnya pukul berapa? Pukul 17.15. Pukul 17 lebih 15 menit. Dikurangi lamanya waktu. Nah, 2 jam lebih 15 menit berarti 02 lebih 15 atau 02.15 dikurangi 15 0, sini 0. Nah, 7 dikurangi 2, 5 nih. Nah, jadi mereka mulai bermain pada pukul 15.00. Itu ya anak-anak. Nah, coba perhatikan. Untuk nomor 2, nomor 5, nomor 1 itu dirasa sangat mudah ya.
Nah, untuk yang nomor 3 dan nomor 4, nah ini sebenarnya caranya sama, cuma soalnya yang berbeda. Nah, di sini ada kata-kata kemudian, berarti ditambah. Ada kata-kata yang lalu, berarti dikurangi. Nah, untuk memudahkan kalian, kalian perhatikan kata-kata ini ya. Nah, 3,5 jam kemudian berarti ditambah. 4 jam yang lalu berarti dikurangi. Tuh, kalau enggak gitu, 3,5 jam kemudian sesudahnya, kemudian 4 jam sebelumnya dan sebagainya, seperti itu ya. Nah, coba dipelajari lagi ya. Nah, untuk latihan-latihannya bisa dikerjakan. Nah, jika ada yang tidak bisa ditanyakan kepada Bu Guru ya, bisa lewat WA ya. Terima kasih. Assalamualaikum.